Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Zakaria Fahlevi dari kelas Sistem Informasi 1A dengan NPM 98824051221 Di sini saya akan mempresentasikan program untuk menu bidang datar dan bangun ruang. Di program ini kita akan menghitung luas dan keliling bangun datar dan juga volume bangun ruang. Oke, pertama untuk preprosesornya ada include-an, IOStream, dan Conio. Kemudian ada fungsi using namespace, dan di baris ke-6 itu di baris ke-7 itu ada prosedur luas segitiga. Terus kita di sana ntar akan menginput alas tinggi, dan juga di sini ada tanda bintang L ya, artinya ini adalah luas. Kemudian ada prosedur luas segitiga, prosedur luas persegi panjang, luas jajar genjang, luas belah ketupat, luas layang, luas lingkaran. Dan untuk prosedur luas kelilingnya itu ada keliling segitiga, keliling persegi panjang, keliling jajar genjang, keliling belah ketupat, keliling layang-layang, dan keliling lingkaran. Dan juga untuk prosedur volumenya ada kubus, balok, volume tabung, kerucut, volume bola, volume prisma segitiga, dan volume 5 segi 4. Kemudian ada fungsi main. Di sini untuk tipe datanya itu ada integer. Di integer di mana saya mendeklarasikan ada i, ada n, dan pilihan. Kemudian ada pilihan luas, pilihan keliling, dan pilihan volume, filvo. Untuk floatnya ada alas tinggi, terus sisi panjang, lebar, diagonal 1, diagonal 2, sisi A, sisi B, sisi C, jari-jari, dan luas alas. Dan untuk float lagi ada luas, keliling, dan volume. Dan untuk kemudian tipe data char. Di sini saya mendeklarasikan jawab untuk nanti ketika sudah selesai menghitung, kita bisa memilih untuk menghitung lagi atau tidak. Nah, kemudian di baris ke-36 ada fungsi perulangan do. Nah, di sini ada output, menu bangun bidang datar dan ruang. Di sini ada pilihan ya, di 1 sampai 3. Yang pertama itu ada menghitung luas bangun datar, yang kedua menghitung keliling bangun datar, yang ketiga menghitung volume bangun ruang. Nah, di sini kita diminta untuk menginput salah satu dari ketiga pilihan itu ya. Ini ada salah, mohon maaf. 1 sampai 3. Nah, kita diminta untuk memilih, jika kita memilih. Nah, kemudian sistem CLS untuk menghapus teks di atas. Nah, jika kita memilih pilihan ke-1, maka ada output menghitung luas bangun datar. Nah, ini kita berarti jika memilih 1, maka kita menghitung luas bangun datar. Nah, luas bangun datar itu terdiri dari segitiga, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Nah, di sini kita memasukkan pilihan 1 sampai 7. Kemudian masukkan inputan pilihan luas. Nah, di sini jika kita memilih, ada sistem CLS lagi ya untuk menghapus teks di atas. Dan kemudian jika kita memilih pilihan luas ke-1, nah maka ada output banyaknya kita input banyaknya segitiga yang ingin kita hitung. Di sini n. Kemudian untuk fungsi perulangan for, di mana i sama dengan 1 ya, jadi i lebih kecil sama dengan n. I ntar tambah lagi ya, jadi misalkan kita ingin menghitung 3 kali, misalkan 3, maka ntar ketika sudah selesai menghitung, maka akan menghitung selanjutnya lagi, misalkan segitiga pertama hasilnya sekian, terus kita diminta untuk menghitung segitiga yang kedua. Nah, seperti itu maksudnya.
lalu ada inputan masukan panjang alas, inputan alas dan inputan tinggi segitiga. Di sini ada luas segitiga atau prosedurnya ya, A, T, dan L. Kemudian ada output luas segitiganya. Di sini ntar hasilnya akan terpampang di sini. Dan kemudian jika kita memilih pilihan luas yang kedua, maka kita akan menghitung persegi. Ada inputan persegi, kemudian ada for, ada inputan sisi, kemudian prosedur S dan sisi dan L. Terus ada output luas persegi. Jika kita memilih pilihan luas ketiga, maka kita akan menghitung persegi panjang. Nah, sama untuk seterusnya. Jika kita memilih pilihan luas keempat, maka kita akan memilih jejar genjang. Pilihan luas kelima, maka kita akan memilih belah ketupat. Akan menghitung belah ketupat. Di sini kita diminta untuk memasukkan diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Dan jika kita memilih pilihan luas ke-6, maka kita akan diminta untuk menghitung layang-layang. Sama, kita diminta untuk memasukkan diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian jika kita memilih pilihan luas ke-7, kita akan menghitung lingkaran. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jari-jari yang ingin kita masukkan ya. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan kedua di menu bidang data dan bangun ruang tersebut ya. Jika kita memilih pilihan 2, maka kita akan menghitung keliling bangun datar. Sama, di sini ada segitiga, persegi panjang, jejar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Di sini kita diminta untuk menginput pilihan kita dari 1 sampai ke 7 pilke. Terus ada sistem CLS untuk menghapus tag di atas. Nah, jika kita memilih pilihan ke-1, maka kita akan menghitung segitiga. Nah, di sini ada banyaknya segitiga yang ingin dihitung untuk menginput segitiga yang ingin kita hitung nanti. Kemudian menginput sisi A, menginput sisi B, menginput sisi C, prosedur segitiga, dan hasil dari segitiga. Dan jika kita memilih pilihan kedua, maka kita akan menghitung persegi. Nah, di sini kita menginput banyaknya persegi yang ingin dihitung, menginput sisi, dan prosedur, dan hasil. Nah, jika kita memilih pilihan ketiga, di sini kita akan menghitung persegi panjang yang ingin kita hitung. Terus di sini kita diminta untuk menginput panjang dan menginput lebar. Kemudian ada pilihan keempat. Pilihan keempat itu kita akan menghitung jejar genjang. Di sini kita diminta untuk menginput sisi A dan sisi B. Kemudian pilihan kelima, belah ketupat. Di sini kita diminta untuk menginput sisi belah ketupat. Kemudian yang keenam, banyaknya layang-layang yang ingin dihitung. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan sisi A dan sisi B. Dan yang terakhir, yang ketujuh, banyaknya lingkaran. Ini kita diminta untuk memasukkan jari-jari. Nah, ini jika kita memilih pilihan pada menu bidang datar dan bangun ruang, jika kita memilih pilihan ketiga ya. Jika kita memilih pilihan ketiga, kita akan menghitung volume bangun ruang. Nah, bangun ruang bangun ruang di sini ada 7, yaitu kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan 5 segi 4. Prisma segitiga, 5 segi 4. Terus ada sistem CLS, fungsi sistem CLS. Lalu jika pilihan volume pertama, maka banyak kubus yang ingin dihitung. Kita memasukkan untuk banyak kubus yang ingin dihitungnya, kita memilih. Jika kita memilih pilihan volume yang pertama, maka kita akan menghitung kubus. Di sini kita diminta untuk memasukkan banyaknya kubus yang ingin kita hitung. Nah, terus menginput sisi kubus. Nah, terus ada hasilnya ntar sini ya, dipampang di outputannya. Kemudian jika kita memilih else if, kita memilih pilihan volume kedua, maka kita akan menghitung balok.
Sama di sini kita diminta untuk menginput balok yang kita ingin dihitung, terus menginput panjang balok, menginput lebar balok, menginput tinggi balok. Dan di sini ada output hasilnya. Else if jika kita memilih pilihan volume ketiga. Nah, di sini kita akan jika kita memilih ketiga, maka kita akan hitung tabung. Nah, di sini diminta sama untuk diminta untuk memasukkan banyaknya tabung yang ingin kita hitung. Kemudian kita diminta untuk masukkan jari-jari dan tinggi tabung. Else if, kemudian ada else if jika kita memilih pilihan volume ke 4, maka kita akan menghitung kerucut. Sama kita diminta untuk menghitung banyaknya kerucut yang kita hitung, kemudian diminta untuk menginput jari-jari dan tinggi. Kemudian else if fill vol ke 5, kita akan menghitung bola. Ini kita diminta untuk memasukkan jari-jarinya dan berapa banyak bola yang ingin kita hitung. Kemudian else if jika kita memilih fill vol ke 6, maka kita akan menghitung prisma. Di sini saya memilih prisma segitiga yang ingin dihitung. Banyaknya prisma yang ingin dihitung diminta. Terus kemudian ada input A dan input alas dan input tinggi. Kemudian hasilnya. Dan yang terakhir else if jika kita memilih pilihan volume ke 7, maka kita akan menghitung 5 segi 4. Di sini kita diminta untuk menginput berapa banyak 5 segi 4 yang ingin kita dihitung. Kemudian kita diminta untuk menginput luas alas dan menginput tinggi. Nanti di sini ada hasilnya di outputannya. Kemudian tutup program di sini. Program. Nah, di sini ada output, ulangi lagi Y atau T. Di sini kita diminta untuk memasukkan karakter Y atau T, di mana jika kita memilih Y, maka kita akan mengulang kembali ke menu bidang datarnya. Menu bidang datar dan bangun ruang. Jika kita memilih T, maka program akan otomatis selesai. Dan di sini ada jawab sama dengan fungsi GC. GC ini fungsi untuk memilih karakter ya. Kemudian ada sistem CLS, kemudian ada fungsi perulangan while, di mana jawab sama dengan Y besar atau jawab sama dengan Y kecil. Nah, jika kita menjawab selain Y besar atau Y kecil, maka program akan otomatis selesai. Nah, kemudian terakhir di sini ada prosedur dan juga rumus dari bangun bidang datar dan bangun ruang. Ada void luas segitiga, terus ada input alas, input tinggi, dan float luas. Terus rumus dari segitiga itu adalah luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ada prosedur luas persegi, float sisi, dan float luas. Di mana rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Kemudian ada rumus luas persegi panjang, prosedur luas persegi panjang. Ada inputan panjang, inputan lebar, kemudian inputan luas. Ada output luas. Luas sama dengan P, rumusnya adalah luas sama dengan P kali L. Ada luas jejar genjang, inputannya itu ada alas dan tinggi, rumusnya itu setengah kali A kali T. Kemudian ada prosedur luas belah ketupat, dimana di sini ada inputan diagonal 1, diagonal 2, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Terus ada
prosedur atau rumus luas layang-layang. Di sini ada inputannya diagonal 1 diagonal 2 sama. Untuk rumusnya luas layang-layang itu adalah sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, kemudian ada prosedur luas lingkaran. Inputannya itu ada R atau jari-jari. Untuk rumusnya luas lingkaran itu adalah L luas sama dengan pi kali R atau di sini kita menuliskannya 3,14 kali R. Kemudian ada prosedur keliling segitiga, di mana di sini ada inputannya itu sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk rumusnya adalah keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kemudian ada keliling persegi. Inputannya sisi, di mana rumus keliling persegi itu adalah sisi tambah sisi atau S4 kuadrat. S pangkat 4 atau bukan, maaf salah. Kemudian ada prosedur keliling persegi panjang. Di sini ada inputan panjang dan lebar. Untuk rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P kali L. 2 dikali P tambah L, atau 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian ada prosedur keliling jejar genjang. Di sini ada inputan sisi A dan sisi B. Untuk rumus keliling keliling jejar genjang ada 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Terus ada keliling belah ketupat. Inputannya itu ada sisi. Untuk rumus keliling belah ketupat itu ada S tambah S tambah S tambah S, atau S pangkat 4. Terus ada prosedur keliling layang-layang. Di sini ada inputan sisi A dan sisi B. Rumusnya itu 2 dikali sisi A tambah sisi B. Harus ada prosedur lingkaran. Inputannya R. Rumusnya 2 dikali pi kali R. Nah, terakhir ada rumus dari volume bangun ruang. Di sini ada volume kubus, inputannya S sisi. Rumusnya itu volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Volume balok, inputannya P dan V, L dan T, atau panjang, lebar, dan tinggi. Untuk rumus volume balok itu P kali L kali T. Untuk volume tabung ada inputannya ada jari-jari dan tinggi. Untuk rumus volume tabung itu V kali R kuadrat kali T. Terus ada volume kerucut. Inputannya ada jari-jari dan tinggi. Untuk volumenya itu 1/3 ya, 1/3 dikali 3,14 atau V kali R kuadrat kali T. Kemudian ada volume bola. Prosedur volume bola, inputannya itu adalah R, jari-jari, dan untuk rumusnya adalah 4/3 ya, 4/3 dikali pi kali R kuadrat kali R V kali R kali R. Maaf, 4/3 dikali pi kali R kali R kali R. Kemudian ada prosedur volume prisma segitiga. Ada inputan A dan T dan tinggi, alas dan tinggi. Untuk volume prisma segitiga itu ada setengah dikali A kali T dikali T lagi. Terus ada prosedur yang terakhir, prosedur volume 5 segi 4. Di sini ada inputan luas alas, tinggi, dan tinggi. Untuk rumusnya itu adalah volume sama dengan 0,3 atau 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Baik,
Sekarang kita akan mencoba programnya. Kita coba jalankan. Nah, sini kita mencoba menghitung. Bisa terlihat di sini ada menu, bidang, datar, dan menu dan ruang ya. Pertama, kita akan mencoba untuk menghitung luas bangun datar. Kita masukkan 1. Nah, di sini akan terlihat tertampil untuk menghitung luas bangun datar, ada segitiga sampai segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Kita diminta untuk memilih pilihan 1 sampai 7. Kita mencoba menghitung segitiga dulu. Nah, di sini banyak segitiga yang ingin kita hitung. Misalkan kita akan menghitung 1 saja ya. 1 per segitiga saja. Terus masukkan panjang alas 15. Masukkan tinggi alas, dan kemudian di sini akan terlihat hasilnya. Dan di sini kita diminta untuk ingin menghitung lagi atau tidak. Jika kita memilih Y, maka kita akan menghitung lagi. Kita coba memilih Y. Nah, kita akan kembali ke menu bangun bidang datar dan ruang. Kita coba lagi, kita menghitung luas bangun bidang datar. Kita sekarang coba yang persegi. Nah, banyaknya persegi yang kini kita hitung. Misalkan kita akan menghitung 2. Nah, kita minta memasukkan sisi persegi 5, maka hasilnya 25. Di sini karena kita ingin menghitung 2 persegi, maka kita akan diminta untuk menginput lagi sisi perseginya. Yang kedua, misalkan kita berikan 10, maka akan keluar hasilnya. Set Y. Nah, kita kembali lagi ke menu luas bangun bidang datar. Lalu kita akan mencoba persegi panjang. Kita coba 3. 15, masukkan panjang, terus masukkan lebar. Nah, hasilnya panjang lagi. 20, 35. Nah, kita akan mencoba menghitung jajar genjang. 1 saja ya. Masukkan alasnya, misalkan 15, dan tingginya. Berhasil. Kembali lagi ke menu awal. Kita mencoba menghitung belah ketupat. Coba 1 saja. Diagonal pertama itu 15, misalkan diagonal keduanya itu 25. Maka hasilnya 187,5. Kita akan menghitung lagi. Sekarang kita akan mencoba menghitung layang-layang. 1 saja. Diagonal 1, 15, 25. Oke. Kita coba menghitung lingkaran. Coba 1 saja lah. Dari jari, kita masukkan jari-jari. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita akan mencoba menghitung keliling bangun datar. Kita masukkan 2, enter. Nah, di sini kita akan menghitung keliling bangun datar. Pertama segitiga. Kita coba 1 saja. Sisi A sekali 15, 10. Sisi B 15, C 20. Nah, akan terlihat hasilnya itu 45. Sekarang kita mencoba untuk menghitung keliling dari persegi. 1 saja. Sisinya 5. Oke, berhasil. Satu, panjangnya 10,
lebarnya 15. Nah, berhasil. Kita mencoba menghitung jajar genjang. Banyak jajar genjang, hitung satu saja. Si A nya 15, 25. Oke. Kita akan menghitung belah ketupat. Satu saja. Sisi belah ketupat kan 10. Oke. Hasil kita mencoba menghitung lingkaran kita cuma satu aja, jari-jari. Oke, untuk yang menghitung luas keliling bangun datar juga berhasil. Kita mencoba untuk menghitung volume bangun ruang. Nah, sini ada kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan 5 segi 4. Kita mencoba yang kubus dulu. Satu saja. Sisi kubusnya misalkan 5. Volume kubusnya 125. Hasil. Kita mencoba menghitung balok. Satu saja, panjang balok 10, lebar 15, tingginya 20. Volume balok itu 3000. Oke, berhasil. Kita coba menghitung tabung. Satu saja, jari-jarinya 7, tinggi tabung misalkan 20. Nah, volume tabungnya sekian. Kemudian kita menghitung kerucut. Satu saja, jari-jarinya 7, tingginya 20, volume kerucutnya. Kita coba menghitung bola. Satu saja, itu jarinya 7. Oke, berhasil. Coba menghitung prisma ya. Satu saja, alas 15, tingginya 20. Oke, berhasil untuk prisma segitiga. Kemudian 5 segi 4 kita coba. Satu saja, luas alasnya misalkan 25, tingginya 40. Nah, 5 segitiga 300. Oke, berhasil. Nah, berarti hasilnya adalah program ini dari ketiga-tiganya berhasil. Maka kita tidak menghitung lagi, kita coba T. Maka program akan selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya banyak salah-salah kata atau salah pengucapan. Mohon dimaklum karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.